Tadi kita sama-sama belajar, Tuhan menghendaki agar setiap kita bisa membangun rumah Tuhan berdasarkan pola yang ada. Pola yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Karena saya mendapati, tidak semua hamba Tuhan membawa pola ilahi. Tidak semua pendeta yang berbicara tentang gereja, revival dan semacam itu membawa pola ilahi. Nah, dalam anugerahnya Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Jonathan David sebagai hamba Tuhan yang membawa pola. Nah, selama sekian waktu lamanya saya belajar apa yang beliau sampaikan bukan lagi menjadi sebuah pengajaran, tapi betul-betul menjadi sebuah kehidupan. Nah, saya betul-betul mendorong saudara untuk sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat, saudara tidak segera dengan serta-merta membagikan apa yang kau dengar. Ya, karena apa yang kau dengar belum kau hidupi. Saudara harus membuat itu hidup dalam dirimu terlebih dahulu, baru boleh dibagikan. Karena apa yang sudah kita hidupi ketika kita bagikan akan menghidupkan. Cuma 3 orang. Tapi kalau belum kita hidupi, kita buru-buru membagikan apa yang kita dengar, itu justru akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Kenapa? Karena jemaat berkata, saya sudah tahu. Dan seringkali kita pun akan berpikir, saya juga sudah tahu. Tapi apa yang sudah kita ketahui belum tentu sudah kita yakini. Nah, apa yang belum kita yakini otomatis tidak mengubah hidup kita. Nah, tapi kalau saudara mendengar sesuatu dari Tuhan, engkau belajar sesuatu, lalu kemudian engkau menghidupinya, engkau menjadikan itu masuk dalam hidupmu sehari-hari. Ada perubahan-perubahan yang saudara alami. Come on. Saudara mulai menikmati buahnya. Baru ketika saudara bagikan, itu akan membangun dan mengubahkan hidup jemaat. Sama seperti pelajaran membangun manusia roh. Buat saya, ketika saya dahulu melayani, saya pikir saya sudah bergerak dalam karunia-karunia roh, bergerak dengan kuasa Roh Kudus, itu sudah cukup bagus. Baru kemudian setelah saya mulai belajar tentang membangun manusia roh, saya mulai mendapati ada titik-titik kelemahan yang tanpa sadar sebetulnya saya bawa dalam hidup saya. Tapi karena saya dulu belum memahami prinsip-prinsip tentang membangun manusia roh, saya anggap saya sudah paling sempurna. Urapan terus mengalir, kurang apa coba? Jemaat ditumpangi tangan, jatuh bruk, guling-guling. Wah, setannya keluar. Apapun yang manusiawi mengalami terobosan dan perubahan. Kurang apa coba? Bukankah itu yang dicari dan dirindukan para pendeta? Betul nggak kira-kira? Lihat manifestasi roh terjadi ketika pelayanan dan mengalami ada realita hadirat Tuhan ketika melayani. Kurang apa coba? Tapi perlahan-lahan saya mulai menyadari adanya kekurangan dan adanya keterbatasan dalam apa yang saya miliki. Baru kemudian ketika saya mulai mempelajari membangun manusia roh, prinsip ini mulai saya praktekkan. Saya mulai latih diri saya mulai doa antusias, doa agresif. Belakangan baru saya menyadari fisik saya tidak menunjang. Saya memiliki kondisi fisik yang tidak menunjang untuk membawa dinamika dan intensitas rohani yang lebih besar. Dari situlah kemudian saya mulai berlatih, saya mulai latihan, fisiknya harus mulai dilatih. Karena bagaimanapun walaupun ini ditulis di Alkitab sebagai bejana tanah liat, tapi kita harus pastikan ini bukan tanah liat yang robek, bukan tanah liat yang bocor. Ya. Karena secara physically saudara harus memiliki kondisi fisik yang bagus. Untuk saudara bisa membawa intensitas realita hadirat Tuhan, saudara membutuhkan kondisi fisik yang sehat. Jangan saudara pahami prinsip ayat firman yang mengatakan dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna dalam pemahaman yang keliru. Kalau saudara berasumsi ayat itu artinya adalah, oh kalau aku sakit-sakitan, aku lemah, gak apa-apa, yang penting urapan datang. Nah masalahnya urapan tidak selalu ada bersama kita. Urapan selalu datang dan pergi. Loh kok beda? Percayalah. Nah seringkali hamba-hamba Tuhan menanggulangi urapan yang datang dan pergi ini dengan mereka membangun kehidupan doa. Tapi kita sebagai orang yang ingin membawa pengaruh di dunia luar, kan tidak mungkin juga 24 jam doa terus. Setuju gak kira-kira? Pasti harus ada sesuatu yang harus kita bangun dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi pembawa hadirat Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan menghendaki kita menjadi pembawa hadirat Tuhan. Nah supaya kita bisa menjadi seorang pembawa hadirat Tuhan, kalau kita perhatikan di perjanjian lama, orang-orang yang diperbolehkan
menggotong tabut perjanjian sebagai lambang realita hadirat Tuhan hanya para imam. Dan pasti bukan imam yang bengek. Pasti bukan imam yang sakit-sakitan. Pasti yang memiliki tubuh yang sehat. Kenapa? Karena menggotong tabut perjanjian bukan mudah dan bukan enteng. Ada beban yang harus dipikul. Walaupun itu dibagi menjadi mungkin 2 orang atau 4 orang tergantung jenis gantungannya. Tapi yang pastikan itu bukan sesuatu yang ringan. Setuju nggak kira-kira? Minimal saudara memiliki kekuatan pada tubuh saudara untuk menggotong tabut perjanjian. Nah artinya secara spiritually, secara rohani, kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang ingin menjadi pembawa hadirat Tuhan harus punya kondisi fisik yang prima. Nah jangan bilang ya Bapak masih muda, saya sudah tua. Ini bukan masalah tua dan muda. Ini masalah saudara latihan fisik atau tidak. Halo, amin. Saudara pasti pernah lihat film Rambo. Pemain film Rambo, siapa itu? Sylvester Stallone. Itu usianya sekarang kira-kira 70-an tahun. Tapi ototnya masih kelihatan. Bukan kemudian setelah usia tua jadi usur, jadi kemudian sakit-sakitan. Enggak, dia masih tetap kelihatan gagah. Otot-ototnya masih kelihatan. Kenapa? Karena dia terus berlatih. Kekonsistenan dan ketekunan. Katakan kekonsistenan dan ketekunan adalah prinsip universal. Kalau saudara terus pakai prinsip ini, prinsip bertekun dan prinsip konsisten. Jangankan orang-orang rohani, orang-orang yang di luar sana pun pasti akan menikmati manfaatnya. Jadi saya mendorong saudara untuk terus belajar membangun kekonsistenan dan ketekunan dalam hidupmu. Come on. Jangan saudara berasumsi ya, yang penting Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kalau saudara konsisten. Tuhan menyertai kalau saudara bertekun. Jadi ini adalah prinsip-prinsip fondasional, prinsip-prinsip dasar yang saudara harus terapkan dalam hidupmu. Come on, katakan amin. Untuk membangun manusia batinia. Saudara tidak bisa lagi hanya berdasarkan menunggu urapan. Tidak. Saudara harus mulai belajar praktekkan prinsip dinamo. Di mana di situ saudara kalau mengayuh dengan cepat, otomatis lampunya jadi terang. Kalau saudara mengayuhnya lambat-lambat, otomatis lampunya remang-remang, redup. Nah kalau saudara melatih diri saudara dengan tekun, dengan konsisten, saudara akan mendapati ini akan terbangun kuat dalam hidupmu. Intensitas, katakan intensitas. Kekuatan dari manusia roh akan terus bertumbuh ketika aku konsisten, ketika aku bertekun. Jadi saya mendorong saudara untuk juga mempergunakan prinsip membangun manusia roh ini diimbangi dengan prinsip-prinsip latihan badani. Memang latihan badani itu terbatas, tapi toh ada gunanya. Halo, amin. Kan gak lucu kalau saudara sebagai pengkhotbah lagi KKR, Yesus dahsyat. Saudara terbatuk-batuk, semua orang akan bertanya dahsyatnya di mana? Kan gitu. Betul gak kira-kira? Tapi kalau saudara memiliki fisik yang prima, tubuh yang sehat, saudara teriak Yesus dahsyat. Kondisi saudara menunjang untuk menyatakan hal itu. Setuju ya? Nah, karenanya saya mendorong saudara untuk juga melatih diri saudara untuk mempraktekkan prinsip-prinsip latihan olahraga. Minimal saudara melakukan stretching. Karena saya mendapati dalam pengalaman saya ketika praktek membangun manusia roh, saya doa antusias, saya doa agresif, ketika saya berkhotbah dengan intensitas tinggi, saya itu mendapati 2 otot di punggung belakang saya ini. Ini seperti ketariknya luar biasa. Sakit, betul-betul sakit. Saya bisa merasa seperti ada tekanan yang berat di kepala sini. Bukan iblis menyerang. Nggak ada tekanan serangan balik atau apa, nggak ada. Itu hanya karena kondisi jantung yang memompa darah dengan intensitas yang lebih kuat, lebih besar dari yang biasanya. Halo, amin. Sehingga terjadi tekanan yang cukup hebat di bagian otak. Dan itu sangat manusiawi. Nggak usah nyalain setan kalau dia nggak ikut-ikutan. Kasihan, dia bisa perlu inner healing nanti.
Itu hanya karena fungsi kerja organ tubuh kita. Nah itu sebabnya saudara perlu belajar mengenali cara kerja otak, cara kerja fisik, cara kerja aliran darah, otot dan sebagainya. Nah bagaimana cara saya menanggulangi hal seperti itu? Saya olahraga. Saya meluangkan waktu untuk olahraga. Sebagaimana saya meluangkan waktu untuk berdoa. Jadi gak usah ngomong, oh saya sibuk doa gak perlu olahraga. You bunuh diri pelan-pelan, tahu nggak? Apalagi kondisi zaman sekarang semakin hari semakin banyak polusi. Kondisi makanan banyak yang tidak sehat. Ya, itu ikut menunjang untuk merusak tubuh kita lebih lanjut. Jadi saudara wajib untuk berolahraga. Saya harap, saya punya impian. Nanti setiap gembala, pendeta, nanti akan punya postur tubuh kira-kira kayak saya. Tidak ada lagi bulatan-bulatan globe. Dilihat dari samping rata, dilihat dari depan rata, gitu kira-kiranya. Itu salah satu impian saya. Ya, saya tahu banyak yang keberatan karena saudara sedang menanggung banyak masalah. Udah terlalu banyak investasi dilakukan di sana. Ya. Bukan orang yang perutnya pipih saja yang banyak berolahraga, yang banyak berinvestasi. Ini yang banyak melendung-melendung juga itu hasil investasi. Dan saudara sudah terlanjur banyak investasi. Jadi kalau menarik diri kan susah. Ayo kita pastikan semua lemak-lemak itu betul-betul terbakar dalam hadirat Tuhan. Kan di zaman perjanjian lama, udah nih videonya kesini lagi, wis, jangan kayak kesana-sana, nggak boleh, harus kesini selalu. Di zaman imam perjanjian lama, kan mereka mempersembahkan lemak-lemak domba. Memang Yesus mengatakan, aku gembala yang baik, kamu domba-dombaku. Tapi tolong pahami bahwa yang dimaksudkan itu bukan lemak-lemakmu. Ya. Lalu saudara beranggapan ketika saya mengangkat tangan menyembah, oh itu persembahan yang membawa bau harum. Karena lemak-lemak yang ada yang kita bawa ikut dibakar. Please deh, jangan menghibur diri. Udah lihatnya sini lagi ya. Semua kamera fokus ke depan sini. Nah, jadi saya mendorong saudara untuk betul-betul belajar melatih diri saudara. Karena ketika saudara doa antusias, doa agresif, memang itu akan mengakibatkan banyak otot-otot dalam tubuh saudara yang selama ini tidak terpakai, itu akan mulai berasa, mulai menunjukkan reaksi. Itu otomatis ya. Jadi saya mendorong saudara untuk mengimbangi dengan olahraga, minimal melakukan stretching. Ya, kalau nanti saudara butuh, nanti saya ajarin deh. Kita singkirin semua kursi, kita melantai, stretching di sini. Oh, Tabata. Wah. Belum apa-apa udah keringetan, Pak. Nah, tapi ketika kita mencoba melakukan hal tersebut, ini akan ikut menolong, membantu diri kita menjadi pembawa hadirat Tuhan. Karena percayalah, ketika saudara doa antusias, doa agresif, saudara sedang membangun intensitas hadirat Tuhan dalam dirimu. Ya, saudara sedang mengkondisikan pikiran saudara tertuju hanya kepada Tuhan. Engkau mengkondisikan seluruh sikap hati saudara terus alami pekerjaan firman dan roh. Percayalah, lebih banyak manfaatnya. Lebih banyak manfaatnya. Dan ketika saya mencoba membagikan prinsip yang sama dalam hidup jemaat, awalnya terjadi ya gimana lah, jemaat otomatis komplain karena mereka tidak terbiasa harus berkeringat. Ya, rata-rata jemaat kalau datang ibadah, mereka kan seperti harus diservis. Itu sebabnya dalam istilah bahasa Inggris selalu sebutannya service meeting, Sunday service. Ini kayak bengkel mobil, bengkel motor.
mobil-mobil yang lagi koklok dibawa ke bengkel untuk diservis. Jadi hanya tinggal menunggu, biarin apapun yang dilakukan si pendeta, pokoknya saya tinggal terima, saya pulang beres. Kan gitu. Nah ini sedang mengkondisikan jemaat menjadi pasif dan agamawi. Nah tanpa sadar kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita terus membiarkan jemaat tidak mempraktekkan pelajaran membangun manusia roh. Saudara sedang mengizinkan dan membiarkan roh agamawi dan roh kepasifan terus bercokol di tengah jemaat. Nanti apa yang terjadi selanjutnya? Mereka jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada hidupnya. Mereka menjalani hidup sehari-hari mereka dengan sembrono, ketika ada masalah carinya pendeta. Ya lumayan sih daripada cari dukun. Lebih baik cari hamba Tuhan, kan gitu. Nah ketika orang yang bersangkutan mulai cari hamba Tuhan, apa yang sebetulnya mereka harapkan? Si hamba Tuhan berdoa dan mereka terima jadi. Loh dia yang bikin masalah kok hamba Tuhan yang harus beresin. Ini tidak adil. Dan kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan ini terus berlangsung. Kan gitu. Jadi sebagai hamba Tuhan adalah tugas kita untuk mulai mempersiapkan, memperlengkapi, melatih jemaat untuk mulai ikut membangun manusia roh mereka. Sehingga mereka sebagai jemaat akan mulai belajar bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohani mereka sendiri. Amin. Mereka mulai melatih diri mereka untuk hidup dalam keakuratan. Sehingga mereka semakin jauh dari masalah. Dan otomatis ujung-ujungnya buat rumah Tuhan sendiri. Ketika jemaat membangun hidupnya, jemaat bertanggung jawab untuk hidupnya. Otomatis ketika mereka datang ibadah, mereka datang bukan dengan bawa masalah. Mereka datang dengan roh yang berkemenangan. Jadi begitu kita melayani, suasana ibadah mulai terbangun. Dengan sendirinya tidak ada lagi beban berat, tekanan dan semacam itu. Kita melihat suasana ibadah semakin hari semakin intens. Makin kuat, kekentalan hadirat Tuhan itu semakin terasa. Ya, bukan lagi sesuatu yang cuma haleluya, bukan gitu lagi sudah. Beda, kondisinya begitu intens, begitu mendalam dengan realita hadirat Tuhan. Paham ya? Nah itu sebabnya saya mendorong untuk saudara sebagai hamba Tuhan, latih dirimu. Praktek sungguh-sungguh. Selama seminggu ini, ayo kita latihan sama-sama. Izinkan saya menjadi pelatih buat saudara. Praktekkan membangun manusia roh dengan sungguh-sungguh. Setuju ya? Amin. Dan mulai bagikan ke jemaat. Nah otomatis sebelum saudara mulai membagikan ke jemaat, saudara persiapkan konsep berpikir dan sikap hati mereka. Kalau selama ini ada gereja-gereja yang masih terus mempermasalahkan bahasa roh, beresi dulu itu. Beresi dulu. Kalau ada jemaat yang masih terus sibuk bertengkar, baptisan Roh Kudus itu masih perlu atau tidak perlu? Oh perlu. Kalau gitu bahasa roh gimana? Perlu atau tidak perlu? Nah itu harus diberesi dulu. Dari sisi pengajaran, saudara harus siapkan jemaat terlebih dahulu. Supaya begitu saudara nanti mulai berbicara tentang membangun manusia roh, semuanya udah gampang. Tidak ada lagi resistensi, tidak ada lagi pro kontra. Semua yang pro langsung bergerak, yang kontra kita beresi semuanya. Setuju? Amin. Nah saya harap di tengah-tengah kita saat ini sudah tidak perlu ada lagi perdebatan ataupun pertentangan tentang bahasa roh, baptisan Roh Kudus dan semacam itu. Ya, cuma 3 orang. Amin. Jadi ketika saya ajak doa bahasa roh, saya harap ada dalam pikiran saudara tidak perlu lagi berpikir, oh saya sedang menunggu Roh Kudus mengurapi. Saudara bisa doa bahasa roh anytime. Hey. Amin. Ingat ya, tadi awal kita janji udah nggak cuman goyang-goyang kepala, geleng-geleng kepala. Ini session siang, session membahayakan. Pastikan saudara memberikan respon. Good. Dan lihat kanan kiri saudara. Begitu udah mulai matanya kriep-kriep, saudara teriak yang keras di kupingnya. Ya, karena saya percaya ketika saudara ingin membangun jemaat dengan praktek prinsip membangun manusia roh, mau tidak mau saudara harus beresi dulu prinsip-prinsip tentang bahasa roh, baptisan Roh Kudus atau yang semacam itu. Buat jemaat yang masih kesulitan belum terima baptisan Roh Kudus, kumpulin layani baptisan Roh Kudus. Bisa, gampang. Cuman 3 orang. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan.
Jadi tidak perlu lagi ditunggu-tunggu. Ya, saudara tidak perlu menunggu peristiwa perayaan Pentakosta, lalu ada ibadah 10 hari untuk menunggu pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan dan belum diambil dari gereja. Yang saudara perlu hanya melatih jemaat buka hati, terima dengan iman, dan mulai bergerak. Oke? Nah, dengan saudara mulai membiasakan jemaat mulai berdoa dalam bahasa roh, latih mereka untuk mengikuti pola yang sama. Seperti pada saat ini saya mendorong saudara ikuti pola saya. Amin. Saya mendorong saudara untuk ikuti pola yang Tuhan bangun dalam hidup saya. Saya doa antusias, saya mau saudara juga doa antusias. Ya, jangan kelihatannya antusias tapi nggak ada suaranya, tangannya doang yang gerak-gerak. Ini penipuan ini. Ya, saya membutuhkan suara saudara. Walaupun dalam prinsip membangun manusia roh, kita berdoa dalam bahasa roh sedemikian rupa, dengan suara yang keras, dengan intensitas yang tinggi, dengan tujuan mulai terbangun sebuah dinamika rohani dalam batin kita. Ya, aliran air hidup yang seharusnya mengalir, tapi selama sekian waktu lamanya terbendung, ini harus kita buat kembali mengalir. Nah, pastikan mulai ada aliran pekerjaan roh yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita bisa merasakan itu, nah ekspresikan aliran bahasa roh itu lewat ekspresi tubuh. Ya, jangan doa bahasa roh sambil lipat tangan. Ini kayak orang lagi diikat nih. Lepaskan diri saudara, menggerakkan tangan, menggerakkan badan. Biasakan diri saudara. Dan pesan buat bapak-bapak pendeta, doa fokus. Jangan doa lihat kanan, lihat kiri. Ini penyakit yang dilakukan banyak pendeta. Ayo bertobat dari ketidakakuratan ini. Ya, saudara menyuruh jemaat doa fokus. Saudara sendiri sebagai pemimpin doa nggak fokus. Lihat kanan, lihat kiri. Nanti apa kata orang? Nggak perlu apa kata orang. Apa kata Tuhan itu lebih penting. Ya, jadi doa fokus. Walaupun saudara tidak terbiasa, saudara dalam pikiran masih bertanya-tanya, apakah harus seperti ini? Apa tidak ada cara lain yang lebih elegan? Saya ini pendeta loh. Ya, you mungkin punya profesi dan jabatan pendeta, tapi engkau juga adalah hamba Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, pastikan saudara melayani majikanmu. Ikuti apa yang majikanmu inginkan. Amin. Nah, sebagai majikan Tuhan mengendaki saudara bisa merasakan dinamika ilahi yang ada dan mengekspresikannya. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus tidak boleh hanya terjadi di dalam batin. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Harusnya sebagai baitnya kita mengekspresikan apa yang Roh Kudus lakukan di dalam kita. Gitu ya? Oke, amin. Jadi buang kebiasaan lama saudara, hanya doa sambil melipat tangan, hanya doa sambil berdiam diri, hanya doa dalam batin. Ini waktunya perubahan. Biasakan diri saudara melakukan hal-hal yang berbeda. Nah, jangan doa dalam batin lagi. Jangan jadi Kristen kebatinan. Ayo ekspresikan diri saudara. Amin. Nah, kenapa kok harus doanya keras? Kenapa doanya harus meluap-luap? Karena itu kita sedang melatih intensitas dan dinamika. Kita sedang mencoba membangun intensitas dan dinamika manusia batiniah kita di dalam sini. Apa tujuannya? Ini yang saya mau saudara pahami. Sebagai seorang pembicara, sebagai seorang hamba Tuhan, ketika saudara berkhotbah, intonasi, nada suara yang saudara munculkan itu terbangun atau saudara bangun dari ketika saudara latihan doa membangun manusia roh. Dan itu sangat berguna. Kenapa? Karena sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pemimpin, saudara butuh dilatih mengeluarkan jenis suara yang sifatnya mampu menguasai. Kenapa kok harus seperti itu? Karena ketika jemaat ada di luar sana, ada banyak suara-suara lain yang mencoba menguasai, mempengaruhi mereka. Nah, kalau jenis suara yang saudara keluarkan, jenis suara yang merdu, lembut, mendayu-dayu, saudara mendapati jemaat dengan mudah akan dihapuskan. Apapun yang saudara tanam akan dihapus di luar sana.
Tapi ketika saudara punya suara yang mungkin saya sebut dengan istilah gini, authoritative voice. Suara saudara berotoritas. Apa yang terjadi? Semua pengaruh yang di luar sana begitu ada di dalam sini kita bersihkan. Kita hapuskan. Halo, amin. Oh, kalau gitu nanti saya jadi orang galak. Siapa bilang? Ada banyak orang yang paling lembut hati tapi suaranya penuh otoritas. Saya salah satunya. Aku ini lembut hati. Kalau Tuhan tegur apa, saya enggak pernah bandel, saya enggak pernah berdalih, enggak pernah beralasan. Tuhan tegur, ya ampun aku berubah. Lembut hati. Tapi saya melatih diri saya untuk memiliki suara yang berotoritas. Apa tujuannya? Agar ketika jemaat datang, ketika saya memimpin ibadah, saya bisa memastikan saya membersihkan atmosfer rohani yang ada dalam hidup jemaat dengan suara saya. Bukan galak, nggak galak toh? Awas kalau ngomong galak. Nggak galak kan? Tapi ada otoritas yang kita bisa keluarkan dan itu bisa dilatih. Dan itu hanya dilatih ketika saudara doa dalam mempraktekkan prinsip membangun manusia roh. Halo, amin. Kenapa harus seperti itu? Saudara harus menjadi panglima, engkau harus jadi jenderal yang mempersiapkan seluruh jemaat. Engkau harus jadi pelatih yang mempersiapkan seluruh jemaat. Untuk apa? Untuk mereka dibangun, diperlengkapi. Karena Tuhan tidak menghendaki kita hamba-hamba Tuhan hanya melayani jemaat. Tuhan mau kita mulai memperlengkapi jemaat. Katakan, Tuhan memanggil saya bukan hanya untuk melayani jemaat, tapi lebih ke arah memperlengkapi jemaat. Betul? Bedanya di mana? Bedanya kalau melayani semuanya yang mengerjakan saudara. Doa, saudara yang berdoa, jemaat terima jadi. Pengen jemaat butuh mujizat, siapa yang berdoa? Saudara. Siapa yang bergumul? Saudara. Jemaat hanya terima jadi. Nah, beda ketika bicara memperlengkapi. Katakan memperlengkapi. Apa maksudnya? Ketika kita bicara tentang memperlengkapi, artinya saudara ajarin jemaat melakukan hal yang sama seperti yang saudara lakukan dan menolong mereka untuk memunculkan hasil yang sama seperti yang sudah saudara lihat. Jadi saudara mendampingi mereka. Nah, ini bedanya antara pelatih orang bule dan pelatih Indonesia. Kalau pelatih orang bule lari 10 kali lapangan, dia ikut lari sama muridnya, dia dampingi muridnya. Nah, kalau pelatih kebanyakan orang Indonesia lari 10 kali lapangan, muridnya lari, gurunya ada di bawah pohon minum es. Kalaupun mendampingi, nggak lari, naik sepeda dia sambil bawa sempritan, prit, lari, prit, dia sendiri naik sepeda. Nah, ayo kita jadi pelatih bukan kayak pelatih Indonesia, walaupun kita orang Indonesia. Ayo kalau jadi pelatih harus yang punya kapasitas yang lebih. Lari 10 kali, kita ikut lari, dampingi mereka. Itu sebabnya saudara sendiri harus praktek membangun manusia roh. Nah, jangan bilang, wah saya sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kalau saudara mau, engkau bisa mengejar ketertinggalanmu. Halo, amin. Jadi ayo latih diri kita. Pastikan saudara semakin memiliki kekuatan, kesehatan, vitalitas. Setuju, amin. Jadi ketika saudara nanti waktunya harus melayani, saudara betul-betul menunjukkan keberadaan saudara yang utuh. Engkau adalah bejana tanah liat. Memang ini bejana tanah liat. Tapi bukan tanah liat yang retak. Bukan tanah liat yang rusak. Ini tanah liat yang betul-betul sudah dicetak oleh tangan Tuhan sendiri. Halo, amin. Sehingga akan terus mengalirkan kehidupan roh seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi saya mendorong saudara beresi dari sisi pengajaran tentang membangun manusia roh, tentang bahasa roh, tentang apa lagi, Roh Kudus, beresi di tengah jemaat. Ada orang di sini. Lalu mulai bagikan prinsip membangun manusia roh dan ajak jemaat praktek. Kalau mereka doa pelan-pelan, stop doanya. Ayo kasih tahu dulu, yang keras. Kerasnya kayak apa? Kayak saya. Nah, saudara harus bisa menjadikan dirimu sebagai patokan. Jangan ngomong kayak Pak Stephen. Jangan.
Saudara harus juga membangun intensitas dalam hidupmu. Toh ini untuk kebaikan saudara. Cuman 5 orang. Salah satu permasalahan terbesar, kenapa seringkali jemaat tidak terbangun? Karena pendetanya tidak dibangun. Atau tidak mau membangun diri. Jadi seberapa jauh saudara sudah membangun hidupmu di dalam Tuhan, sejauh itulah engkau akan bisa membangun jemaat. Ini tidak bisa dipungkiri karena prinsip yang kita lakukan dalam pelayanan akhir zaman ini adalah prinsip impartasi. Nah, saudara tidak mungkin mengimpartasikan sesuatu yang engkau tidak miliki. Jadi pastikan saudara punya dulu nih. Boleh colek kanan kiri, ayo pastiin kamu punya. Amin, saudara. Karena kalau saudara tidak memiliki, saudara tidak akan pernah bisa membagi. Apa yang tidak engkau miliki tidak pernah bisa engkau bagikan. Hanya ketika saudara memiliki sesuatu dalam hidupmu, barulah engkau bisa membagikannya ke jemaat. Jadi ayo dalam anugerah Tuhan kita pastikan kita menerima banyak dari sorga. Nah, makanya saya selalu kadangkala cek sama teman-teman gembala, sama anak-anak rohani, saya sering tanya, kalau habis ikut session dan sebagainya, saya selalu tanya, apa yang kamu dapat? Kalau mereka jawab, banyak sekali, tanda nggak dapat apa-apa. Karena kalau jawaban saudara, banyak sekali, itu artinya terlalu mengawang-awang, sampai saudara tidak tahu harus mulai praktek dari mana. Nah, saya harap setelah seminggu ini saya tanya saudara, apa yang kau dapat? Saudara tidak menjawab banyak sekali. Karena sebagai pembicara saya yang frustrasi jadinya. Saudara harus bisa menjelaskan, ini yang saya dapatkan. Walaupun cuma satu, itu akan menjadi starting point untuk saudara membangun yang selanjutnya. Halo, amin. Sama seperti ketika saya ikut dalam seminar, training yang Pak Jonathan sampaikan. Kalau saya ditanya, kamu dapat apa? Wah, saya cuma dapatnya sedikit. Cuma 2 poin, hanya 1 poin. Orang mungkin nganggap gini, lu pendeta durhaka. Kualat lu, sudah dikotbahin seminggu penuh, cuma dapat 1-2 poin doang. Apa hasilnya kamu? Mau buat apa itu semua? Lu keliru. Saudara pikir kalau ada jemaat ditanya, apa yang kau dapat? Banyak sekali. Artinya itu berhasil. Itu justru kegagalan, tahu nggak? Jangan tipu dirimu sendiri kalau tanya jemaat. Tadi saya khotbah 3 session. Apa yang kau dapat? Wih, Pak Gembala, banyak sekali. Lalu saudara bangga. Wih, luar biasa. Goblok. Itu artinya jemaat nggak dapat apa-apa. Karena nggak ada yang mereka pegang. Seminggu ikut GLS. Pak Steven, apa yang kau dapat selama GLS? Cuman 1. Tapi 1 itulah yang membentuk hidup saya. Daripada kamu banyak, tapi nggak kebentuk apa-apa. Dari yang 1 itu, saya bisa mulai pakai untuk buka pintu yang lain. Buka prinsip yang lain. Nah kamu banyak, nggak ada kunci apa-apa. Semua pintu tetap tertutup di dalam roh. Karenanya saya mau saudara memiliki kesikapan. Karena ketika Alkitab mengatakan, coba dari tadi belum buka ayat ya. Biar kelihatan rohani. Buka dulu Injil Yohanes pasal yang pertama. Takutnya nanti dibilang sesat lagi. Ayat yang ke-12. Yohanes 1, ayat yang ke-12. Sudah ketemu semua? Alkitab mengatakan, tetapi, ayo baca yang keras sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima apa? Menerima firman. Nah, kata menerima firman itu bukan sesuatu yang diberi dengan apa istilahnya? Dengan begitu, bukan.
Kata menerima firman itu punya arti saudara yang harus menangkap. Firman itu sedang melayang-layang, nah saudara harus bisa menangkapnya. Sorry ya Pak ya. Dia gagal menangkap karena tidak siap. Nah seringkali ada banyak firman yang dimunculkan. Ada banyak firman yang datang. Tapi karena saudara tidak siap, saudara tidak bisa menerimanya. Makanya kalau ditanya apa yang kamu dapat? Banyak. Itu tanda saudara tidak sedang menerima firman. Saudara hanya terima informasi. Kalau saudara menerima firman, beda. Firman itu tidak bisa diterima dengan diberikan begini, tidak bisa. Itu harus ditangkap dalam kewaspadaan. Nah, kalau dia lebih, karena dia lagi pegang handphone, mau menangkap firman, dia harus siap membuang yang lain. Kalau saudara, ini bagus ini. Kalau saudara ingin bisa menerima firman, saudara harus siap membuang yang selama ini kau pegang. Masalahnya selama ini saudara pengen menerima firman sambil engkau menggenggam apa yang kau pertahankan. Padahal yang kau pertahankan ini tidak akurat. Harus siap dibuang supaya terima firman. Oh, saya berdoa prinsip ini akan mulai berbicara dalam hidupmu. Bapak, aku minta realita firman, realita sorga, realita pekerjaan roh akan terjadi kuat dalam hidup setiap kami. Mulai hari ini engkau melatih kami, melatih manusia roh kami, melatih keberadaan kami untuk menerima firman, menerima firman-Mu yang mencetak kami menjadi. Hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, keberadaanmu tidak akan sama. Keberadaanmu akan alami. Ada perubahan-perubahan fondasional yang terjadi dalam dirimu. Karena firman-Nya datang dalam hidupmu dan engkau sanggup menangkapnya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terjadilah. Yang percaya katakan. Tanpa saudara terus membangun kewaspadaan, engkau akan sulit untuk bisa menerimanya, menangkap firman. Oh come on. Saya berdoa sepanjang session berlangsung selama 1 minggu ke depan, saudara bukan lagi menjadi penonton. Engkau bukan hanya sekedar jadi pendengar yang pasif, tapi saudara dengan aktif, katakan dengan aktif, menangkap, menarik datang kuasa firman untuk bekerja dalam hidupku. Katakan terjadilah. Amin. Itu sebabnya saya mau saudara terus belajar latih diri saudara. Praktekkan pelajaran membangun manusia roh sedemikian rupa sehingga jemaat mulai menjadi jemaat yang aktif. Engkau sendiri menjadi hamba Tuhan yang aktif, tidak pasif, tidak agamawi. Halo amin. Selalu ikuti adanya dinamika roh yang terjadi. Karena itulah yang akan terus menolong saudara untuk dari waktu ke waktu terus mengalami terobosan, mengalami perubahan, dibentuk ulang, dicetak ulang, menjadi, katakan menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Katakan amin. Ketika saya mulai mempraktekkan pelajaran membangun manusia roh ini secara pribadi, saya merasa nature kepribadian saya mengalami perubahan. Karena sebelum-sebelumnya saya bukan seperti ini, cara berkhotbah, cara melayani, cara berinteraksi, bukan seperti ini. Sama sekali berbeda, sama sekali berubah. Halo amin. Dulu saya tipenya pendiam dan saya orang yang sangat pemalu. Saya bukan tipe orang yang bisa berbicara dengan intensitas seperti ini, dengan otoritas seperti ini. Bukan, saya tidak biasa begitu. Dan bukan itulah karakter atau nature saya.
Tapi ketika saya mulai belajar mempraktekkan pelajaran membangun manusia roh, saya mulai mendapati cara berbicara saya mulai berubah.